Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang gimana cara memberikan IP secara otomatis pada setiap PC menggunakan router dengan metode DHCP. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi pembahasan kali ini meliputi 6 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian DHCP, yang kedua DHCP server dan DHCP client, yang ketiga fungsi DHCP, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima cara kerja DHCP, yang keenam konfigurasi DHCP. Yang pertama adalah pengertian DHCP. DHCP atau bahasanya adalah Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Maksudnya adalah DHCP ini mempermudah kita agar tidak memberikan IP secara manual terhadap komputer dan memudahkan kita untuk mengkonfigurasi suatu jaringan ataupun suatu topologi agar mempercepat kinerja kita dalam membuat rangkaian suatu jaringan. Selanjutnya DHCP server dan DHCP client. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Jadi gambar di bawah ini adalah sebuah contoh dari DHCP server. DHCP server ini mengirimkan konfigurasi informasi kepada DHCP client. DHCP server ini memberikan suatu alamat IP ke DHCP client dengan konfigurasi, yaitu yang pertama IP address, subnet mask, default router, DNS server, list time. DHCP client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Jadi DHCP server ini adalah sebuah klien. Klien maksudnya klien dalam artian di sini adalah kelompok ataupun bawahan dari DHCP server. Jadi DHCP server memberikan sebuah alamat IP ke DHCP client. DHCP client ini mendapatkan IP default yang sudah disetting oleh DHCP server agar memudahkan kita biar tidak memberikan IP secara statik. Selanjutnya adalah fungsi DHCP server. Yang pertama, DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Yang kedua, DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengolah jaringan komputer, karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. Sudah saya jelaskan tadi bahwa DHCP ini adalah suatu program yang dapat memudahkan kita untuk membuat atau menstruktur sebuah jaringan untuk membuat kita lebih mudah dalam membuat sebuah jaringan. Yang ketiga, DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik atau otomatis, juga memberikan IP address secara statis kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Yang keempat, DHCP memberikan kemudahan dalam proses komunikasi data antar komputer. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan DHCP server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. Jadi misalkan kalian mempunyai komputer banyak nih, kalian nggak mungkin kan
men-setting semua IP secara statik ataupun manual itu membutuhkan waktu dan menguras waktu yang lebih banyak dan memperibet pekerjaan kita. Makanya DHCP ini diperlukan untuk memberikan IP secara otomatis. Yang kedua, tidak perlu memberikan atau mengkonfigurasi alamat IP kepada klien satu persatu. Ketiga, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Yang keempat, mencegah terjadinya IP konflik yang sering terjadi pada suatu jaringan. Sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa setiap IP yang diterima suatu komputer dalam sebuah jaringan itu tidak boleh sama dengan IP PC yang lain. Jikalau sama, maka yang terjadi adalah IP konflik. Maksudnya suatu perangkat komputer itu tidak bisa berjalan internetnya dikarenakan IP konflik tersebut. Ibaratkan IP adalah sebuah alamat rumah. Jika alamat rumahnya itu salah penulisan ataupun nomor rumahnya itu sama, maka akan memperibet untuk menemukan suatu alamat rumah tersebut. Yang terakhir, memudahkan dalam transfer data kepada PC lain atau PC server. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Jadi DHCP ini bisa dibuat statik juga bisa, dibuat otomatis juga bisa, tergantung kalian settingnya bagaimana. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Maksudnya begini, dalam setting router kita bisa menggunakan DHCP ini sebagai ataupun dalam artian kita mempunyai DHCP, terus kita memberikan IP. Nah, kita bisa memberikan limit waktu untuk menggunakan akses internet tersebut. DHCP akan memberikan suatu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selain itu, dengan adanya DHCP, kita dapat mengintegrasikan suatu mesin ke dalam suatu jaringan, karena nantinya mesin tersebut akan mendapatkan alamat IP juga melalui polling yang sebelumnya telah dibuat oleh server. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Jadi jika server mati atau off, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya juga seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Permasalahan dari DHCP ini adalah di komputer servernya, jadi ataupun di router servernya. Jadi ketika server tersebut mati, maka otomatis data yang dikirimkan oleh server tersebut akan terdisconnect secara otomatis. Kedua, tidak adanya otorisasi selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien, sehingga DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP klien yang tidak sah dalam jaringan. Juga DHCP klien tidak mengetahui ada DHCP server yang tidak sah di dalam jaringan. Jadi kemungkinan ada komputer DHCP server dan klien palsu yang tidak termasuk dalam jaringan yang dibuat. Jadi DHCP ini kelemahannya adalah kita tidak tahu IP mana aja yang terkoneksi dalam suatu jaringan tersebut, karena kita memberikannya secara otomatis. Jika seperti kalian nyambung atau mengkonekkan HP kalian ke sebuah perangkat jaringan ataupun wifi, jadi kalian langsung mendapatkan IP dari router tersebut. Kelemahannya yaitu sebuah server tidak akan mendeteksi bahwa kalian itu sudah terkonek, soalnya IP yang kalian masukkan sudah otomatis dan tidak bisa dikontrol kecuali kalian mengawasi router tersebut ataupun program dari DHCP tersebut.
Selanjutnya adalah cara kerja DHCP server. Nah, ini adalah gambaran DHCP client. Pada gambar komputer sini adalah DHCP client, dan sebelah kanan adalah DHCP server. Jadi DHCP client ini yang tahap pertama adalah meminta IP dari DHCP server. Jadi secara kasarnya seperti ini. Jadi dia komputer klien ini menanyakan ada IP enggak. Nah, dibalas sama DHCP server ada, mau. Nah, contoh sebuah IP 172.169.1.1. Nah, baru DHCP server ini ngirim ke kliennya. Oke, DHCP sama DHCP kliennya ya kasih IP-nya. Nah, baru DHCP klien ini request balik sama DHCP server, baru dikirimkan sama DHCP server berupa IP. Nah, untuk penjelasan di bawah ini kalian bisa baca sendiri untuk mempersingkat waktu dari video saya. Oke. Untuk materi video kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya adalah konfigurasi DHCP server. Mungkin ada pertanyaan, bisa kalian japri saya sendiri atau tanyakan saya sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.